Pelaksanaan vaksinasi untuk siswa SD usia 6 hingga 11 tahun terus digesa Pemko Batam dengan target bisa selesai pada awal Januari 2022 mendatang. Bahkan, kegiatan vaksinasi ini mendapat pengawalan terus dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Seperti pelaksanaan vaksinasi di 3 sekolah di Kecamatan Bengkong, yakni di SD Negeri 001 dan SD Negeri 007, serta SD Negeri 009 yang dipusatkan di SD Negeri 001 Bengkong, ditinjau langsung Dinas Pendidikan melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Anes M. Jupri MM. Saat itu, Jupri juga mengapresiasi terhadap orang tua yang cukup antusias mengantarkan anaknya ikut divaksinasi. Dijelaskan Jupri, untuk kegiatan vaksinasi ini sudah dimulai sejak Jumat lalu dan akan terus dilaksanakan hingga siswa SD usia 6 hingga 11 tahun divaksinasi semuanya. Selain memvaksinasi siswa SD, Dinas Pendidikan Kota Batam juga telah tuntas menggelar vaksinasi terhadap siswa SMP dan MTS. Untuk hari Jumat kemarin, jumlah sekolah. Jumlah sekolah itu ada berjumlah 13 sekolah. 13 sekolah dengan 5 titik vaksinasi. Dengan total siswa berjumlah kurang lebih 5.000 siswa SD negeri maupun swasta usia 6 sampai 11 tahun. Nah, hari ini Bapak mengawasi untuk yang di 3 sekolah. Di 3 sekolah di Kecamatan Bengkong ada hari Selasa ini ya. Ya. Ada 3 sekolah yang kita satukan, yaitu SD 01 Bengkong, kemudian SD 07 Bengkong, dan SD 09 Bengkong dengan jumlah keseluruhannya yaitu 1.146 siswa, baik negeri maupun swasta. Jadi besok ada lagi? Soalnya besok untuk besok juga akan dilaksanakan vaksinasi pada hari Rabu. Kurang lebih 16 sekolah di 3 titik vaksinasi ya. Dengan jumlah siswa kurang lebih 3.494 orang. Ini Dinas Pendidikan targetnya untuk semua siswa Pak ya bisa tervaksinasi ya? Insya Allah semua siswa. Rencananya setelah ini selesai ada rencana lain? Ada lagi vaksinasi tahap kedua lagi. Tahap 2. Ini selang waktunya kurang lebih 1 bulan. Ini tujuannya juga lari kepada pembelajaran tatap muka yang insya Allah Januari menurut SKB 4 Menteri ini tatap muka 100%. 100%, nggak terbatas lagi. Tidak terbatas, tapi tetap mengacu pada prokes yang ketat. Prokes tetap harus jaga ketat ya, walaupun kita udah zona hijau ya. Iya, tetap. Pak, dengan adanya vaksin apa nih harapan dari Dinas Pendidikan sendiri? Dengan adanya vaksin untuk siswa 6 sampai 11 tahun, kita harapkan agar para siswa dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya seperti beberapa tahun yang lalu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian bisa mengadakan interaksi antara siswa dengan guru dan siswa. Artinya memang pembelajaran tatap muka ini tidak terbatas lagi untuk kedepannya Pak ya? Ya, insya Allah tidak terbatas lagi, tapi tetap mengacu pada prokes yang telah ditentukan dalam SKB 4 Menteri. Pak, kalau melihat pembelajaran tatap muka sejauh ini, keberhasilannya berapa persen sih Pak? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya, ketika kita terbatas diselenggarakan. Iya. 80% ada? Nggak maksimal Pak ya? Iya, nggak maksimal. Jadi banyak ketertinggalan. Karena masih ada juga siswa kita yang melakukan PTM, proses pembelajaran melalui daring juga. Pak, selama Bapak mantau vaksin, ada nggak orang tua yang protes ataupun dia tidak mau divaksin? Karena kan banyak stigma bahwa vaksin untuk anak-anak katanya berbahaya dan sebagainya. Gimana untuk meyakinkan masyarakat? Memang ada sebagian dari orang tua wali murid yang beranggapan merasa keberatan anaknya divaksin karena satu keluarga aja mereka tidak vaksin. Oh gitu, ada juga. Ada laporan ke kita ya. Mereka menyampaikan kepada kepala sekolah melaporkan langsung melalui telepon, melalui WA bahwa
kami tidak akan mengikutkan anak kami vaksin karena kami sekeluarganya tidak ikut vaksin. Oh gitu. Jadi ada stigma-stigma negatif masih ada ya. pemahaman-pemahaman yang barangkali perlu diberikan lagi lah. Diluruskan lagi terhadap terkait dengan vaksin ini. Nah, ini tugas sekolah Pak ya. Ya, ini tugas sekolah. Lagi. Kemudian tugas dari dinas kesehatan juga lah. Iya betul. Ya. Pak, kalau untuk SMP kita sudah tuntas Pak ya? SMP insya Allah sudah tuntas. Sudah tuntas. Saya sekarang baru SD-nya ya. SD-nya. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, Kepala Sekolah SD Negeri 001 Bengkong, Hajah Asliwiyah Julfa SPD, mengatakan jumlah anak yang divaksinasi di sekolahnya sekitar 394 siswa, mulai kelas 1 hingga kelas 5. Namun, untuk kelas 6, kata dia, sebelumnya telah divaksinasi bersamaan dengan siswa SMP karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Dengan divaksinasi siswanya ini, kata dia, diharapkan kasus COVID tidak ada lagi dan anak didik bisa sekolah dengan aman. Di samping itu juga, pembelajaran tatap muka bisa normal kembali, tidak terbatas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu lagi menyelenggarakan vaksin ya? Iya, hari ini kita menyelenggarakan vaksin. Kebetulan di sekolah kami adalah untuk titik vaksinnya. Dipusatkan di sini? Iya. Kalau sekolah ibu sendiri berapa? Peserta kami dari 01 394 orang. Kami ada 3 sekolah yang bergabung dengan di SD 01 ini, yaitu 07 ada sekitar 345, 09 ada 407 orang. Jadi ibu koordinatornya ya? Iya, jadi jumlah siswa yang harus divaksin pada hari ini 1146. Tim medis dari mana sih? Tim medis dari Tanjung Buntung dengan Bulang. Oh kerjasama ya? Iya. Bu, ini kan melakukan vaksin, kok cuma 300 saja, siswa kita berapa semuanya? Siswa kita ada 400 lebih. Nah, yang 100 lagi? Yang 100 lagi anak-anak kita kan yang di kelas 6. Yang kelas 6 itu? Ya, yang sudah divaksin. Setelah divaksin apa tujuannya untuk utama? Anak-anak kita yang setelah divaksin ya tentu kita pengennya PTM 100%. 100%, ya. Tidak terbatas lagi. Tidak terbatas lagi. Jadi untuk memudahkan guru juga mengajar. Selama ini kita kan anak-anak kita kan belajar dua shift nih, ada yang luring, ada yang daring ya, ada yang luring dan ada yang daring. Repot guru ya, repot banget. Jadi kerjanya 2 kali seperti itu. Orang tua gimana dengan adanya ini vaksin ini? Dengan adanya vaksin, orang tua siswa sepertinya antusias. Antusias. Ada nggak yang ini? Vaksin. Yang apa yang menolak? Ada beberapa juga? Orang ada. Tapi setelah kami memberikan informasi yang bahwa vaksin ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan sangat baik ya untuk vaksin, akhirnya mereka mau bekerja sama untuk divaksin seperti itu. Tapi ketika diperiksa tadi anak-anak ada yang sakit juga ya? Kalau buat kayak kita tensi gitu kan? Nggak ada. Jadi semuanya ikut vaksin. Tapi ya? Ada, cuma tadi habis divaksin mungkin karena ketakutan agak sedikit pusing. Oh gitu. Akhirnya kita berlanjut juga? Berlanjut bawa ke ambulan, udah alhamdulillah sehat. Bisa lagi divaksin? Bisa. Apa harapan dia dengan adanya vaksin ini? Dengan harapan saya dengan adanya vaksin tentu kita mengharapkan COVID ini nol. Sehingga kita bisa PTM 100%. Zero COVID ya? 19. Iya. Bu, kalau kita menyelenggarakan ini secara menyeluruh nanti, apakah ruangan kita mencukupi nggak kalau kita atur jarak gitu? Insya Allah, karena kita belajarnya itu kan 2 shift. 2 shift? Ya ada pagi. Berarti dan ada siang. Insya Allah siang cukup dengan ruangan pagi, kita. Ya? Dan itu anak bisa diatur juga ya? Iya, bisa diatur. Masih menggunakan kelas yang jumlah yang sama ya? Jumlah yang sama. Jumlah yang sama dengan total 18-20 gitu per kelasnya. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat
tempat yang sama, Kepala Sekolah SD Negeri 007 Bengkong, Sofian Iskandar SPD, mengatakan siswa yang divaksinasi di sekolahnya berjumlah 345 siswa mulai kelas 1 hingga kelas 5. Sofian juga berterima kasih kepada orang tua yang cukup antusias mengikuti anaknya divaksinasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Bapak lagi mau mengadakan vaksin ya di sekolah ya? Digabungkan dengan SD 01. Berapa jumlahnya, Pak? Kita berjumlah 345 siswa. 345. Itu yang usia Usia 6 sampai 11 tahun. dari kelas 1 sampai Sampai kelas 6. Ada juga. kelas 6 ada juga ya? Ada yang belum masih 12 kemarin. tahun. Sebagian udah ada yang vaksin. Udah. Pak, dengan adanya vaksin ini nggak ada orang tua yang ini yang apa yang nggak mau vaksin gitu dari Ya. ini? Ada. Cuma dikasih pengertian, akhirnya mereka mau. Mau. Terus tadi ada laporan nggak anak ketika diperiksa yang sakit atau gimana? Ada yang mereka baru disunat, dia datang tapi Disunat. Baru sunat divaksin nggak boleh. Ya, karena nggak boleh, lagi harus sakit ya. harus berjarak 2 minggu. 2 minggu baru Paling bisa. sebentar, ya. Kalau yang demam atau apa nggak ada ya? Demam, alhamdulillah nggak Nggak ada. ada. Iya, Pak, apa nih harapan Bapak dengan adanya vaksin ini? ya mudah-mudahan kalau semua sudah divaksin, Vaksin. tentunya kita aman dan bisa. sekolah dapat Bisa berjalan berjalan muka secara seperti menyeluruh ya. Itu keinginan Bapak ya, memang. bukan seperti keinginan saya, keinginan seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Ya, karena orang tua juga menginginkan bisa sekolah, apalagi anak-anak. Tatap muka Ya, nggak terbatas ya. lagi Pak ya. Tentunya guru kalau tatap muka akan lebih mudah ya. dalam memberikan pengajaran. Kalau sekarang apa Pak kesulitannya kalau tatap muka terbatas ini? Terbatas itu ya itulah tugasnya jadi banyak Pak. Lebih Terutama banyak. guru. double Ya, gitu ya. daring, meriksa, segala. Iya. Ya itulah. Betul. Nah, bila mana nanti diadakan tatap muka secara menyeluruh, kelas Ya. kita memungkinkan kalau jaga jarak, Pak. Alhamdulillah bisa dibagi dua. 2 shift ya. 2 shift, pagi ya. dan sore ya. Pagi dan Ya. siang. Mungkin bisa ya. Bisa lokal Pak, deh. nengok dari antusiasme orang tua gimana ketika divaksin? Ketika divaksin ya mereka kepingin duluan. Cuma ya karena sesuatu hal juga ya malum kita ini entah dimanapun sama saja betul. bentuknya. Ada yang sabaran nggak sabaran itu Ini vaksin aja. pertama ya Pak ya? Iya, ini baru pertama. Ini kita udah vaksin anak-anak, terus Ya. ada tatap muka secara menyeluruh. Gimana Ya. prokesnya? Apakah nanti nggak ada prokes lagi? Prokes ya masih tetap. Kita jalankan. Paling tidak cuci tangan sama pakai masker. Masker dan jaga scanner jarak ya. Ya, paling tidak jaga jarak sama pakai masker. Prokes tetap Iya, utama Pak ya. iya. Walaupun kita udah zona hijau ya. Iya. Menjaga kemungkinan. Menjaga kemungkinan. Oke, terima kasih Pak Supian. Yuk, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Vaksinasi SD Negeri 009 Bengkong, Parida Heldanis SPD, mengatakan jumlah siswa yang divaksinasi di SD Negeri 009 Bengkong sebanyak 407 siswa yang disatukan vaksinasinya bersama dengan SD Negeri 001 Bengkong. Hanya saja, siswa yang divaksinasi itu kelas 2 hingga kelas 6 yang belum berusia 12 tahun. Untuk kelas 1 sendiri, belum dilakukan vaksinasi karena rata-rata baru sedang diimunisasi. Assalamualaikum. Ibu, SD 09 Bengkong berapa jumlah siswa yang divaksin hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah kita memang terdata anak kita 407 ya Mas. 407 ya. Ada sebagian yang mundur belum siap untuk divaksin karena memang kondisi fisik Faktor anak. kesehatan. Ya, kesehatan anak. Tapi banyak yang daftar, kita lihat hasil dari dokter nanti. Karena dokter nanti kan periksa juga kesehatan anak, siap tidak siap untuk divaksin. Ini kelas berapa aja, Bu? Kelas 2 sampai sebagian ada kelas 6 ya. Kelas 1 Sebagian sampai ada kelas 2 kebetulan Oh. hari ini kita nggak ikut sertakan karena barusan imunisasi. Oh, gitu. Iya, baru imunisasi.
dari sekian banyak orang tua ada nggak yang menolak untuk divaksin orang tuanya? Insya Allah, alhamdulillah nggak ada Nggak ada ya? Cuman persoalan mereka kondisi fisik anak menurun Fisik ya, anak aja. karena cuaca juga panas tinggi. Nah, mereka memang untuk sementara belum ikut untuk berikutnya. Insya Allah. Ini tujuan vaksin sendiri lebih kepada PTM menyeluruh ya Bu ya? Ya, insya Allah. Apa harapan Ibu dengan adanya vaksin? Ya, pertama harapan kita semoga dengan ada vaksin ini mencegah perkembangan COVID di tanah air kita. COVID Ya. cepat berlalu ya, anak kemudian- sehat, anak belajar sehat, lebih maksimal. Iya, belajar lebih maksimal. Ya, PTM insya Allah 100% dalam 100%. COVID ini. Oke, Merdeka belajar. Oke, sip. Literasi. Oke sih, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.